pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 3975-3977 Bab 3975 Impact on Luo Tianxiang Part 2. Ming Feng, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Utusan yang tewas itu berubah menjadi hantu emas, bergegas ke depan mobil penjara dengan kecepatan yang memusingkan, dan memicu beberapa gelombang udara, mengetuk kembali sekelompok biksu koalisi di sekelilingnya. Memegang pedang raksasa Tian Huang di tangannya, Holy Slayer Gang dengan mudah menghancurkan gerobak penjara menjadi berkeping-keping, dan memotong rantai pada utusan suci angin suci. Pergilah. Mungkin Gang pembunuh utusan terlalu cemas, dan dia tidak mencurigai adanya kecurangan untuk sementara waktu, dan tidak dengan hati-hati melepaskan pengetahuan rohaninya untuk mengamati utusan suci Ming Feng. Siapa tahu, saat ini. Memanggil. Suara tajam menerobos udara terdengar, Netherwind Saint Envoy benar-benar menunjukkan niat membunuh, mengeluarkan Green Snake Sword dari tangannya, dan menusuk leher utusan Saint Slayer Saint Gang dengan kecepatan kilat dan guntur. Utusan Gang Slaying bahkan tidak memiliki pertanyaan sedikit pun apakah utusan Ming Feng benar atau tidak, dan serangan tiba-tiba benar-benar membuatnya lengah. Namun, adegan selanjutnya mengejutkan. Green Snake Sword ditikam oleh Netherwind Saint Utvoy, secara akurat mengenai leher utusan Saint Severing Saint, dan secara tak terduga membuat ding. Sama seperti suara pisau yang mengenai logam, pedang ular hijau yang sangat tajam tidak hanya gagal melukai utusan pembunuh geng, tetapi juga terpental oleh dagingnya. Utusan pembunuh Sage memiliki mata yang cepat dan tangan yang cepat, meraih pedang ular hijau, dan akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Wajahnya tiba-tiba menjadi mengerikan, kamu bukan Ming Feng. Kamu siapa? Melihat pukulan itu tidak berhasil, wajah Netherwind Saint Envoy berubah drastis. Dengan tergesa-gesa, dia dengan cepat mengambil 2 pil dari mansetnya dan segera menghancurkannya. Boom, boom. Pil segera meledak, berubah menjadi kabut hitam besar, menyapu seperti gelombang besar, dan langsung menyegel pemandangan geng pembunuh suci. Netherwind Saint Envoy mengambil kesempatan untuk mundur dan mundur. Mau pergi, bermimpi. Dengan ekspresi keras di wajahnya, Sage Slayer Gang mengambil pedang raksasa Tian Huang di tangannya dan menebas ke kaki Sage Netherwind. Undang gadis bulan untuk berhati-hati. Raja Kera bergegas maju dengan kecepatan tercepat, melambaikan pisau naga pembantaian naga di tangannya, dan mencoba yang terbaik untuk menebas pedang besar Tian Huang yang dilambaikan oleh pembunuh geng. Dentang. Ada suara menusuk. Raja Kera tertegun oleh kekuatan ekstrim dari pedang raksasa Tian Huang, dan jatuh ke tanah. Pisau naga pembunuh gunung di tangannya hampir terlepas, lengannya mati rasa dengan keras. Meskipun terlihat agak jelek, Raja Kera berhasil memblokir tebasan dari utusan Saint Slasing Gang dan berhasil membebaskan Netherwind Saint Envoy. Sage Slaying membuat wajahnya sangat mengerikan, dan bagian dari kekuatan spiritual kacau di tubuhnya diedarkan, badai dahsyat menggulung seluruh tubuhnya, dan kabut hitam di sekitarnya meledak dalam sekejap. Dalam sekejap, para biarawan dari pasukan gabungan tidak bisa bersembunyi. Teman-teman Taoisme, cepat mengelilinginya, aku akan menunggu sampai menyerang. Dengan perintah dari Raja Kera, ratusan biksu dari pasukan koalisi berkerumun, mengelilingi utusan pemenggalan. Melihat bahwa identitasnya telah terungkap, utusan suci Saint Netherwind, yang telah mundur ke jarak yang aman hanya berubah kembali ke penampilan aslinya dan berubah menjadi seorang wanita yang cantik dan tinggi dengan rok ungu, tetapi dia bukan orang suci bulan. Sebenarnya, semua ini adalah rencana untuk mengundang orang suci bulan. Scientist of the Moon sebelumnya mengusulkan untuk menggunakan kesusahan utusan Ming Feng sebagai kesempatan untuk menarik utusan pemenggalan Istana Laut. Dalam rangka untuk bertindak lebih seperti drama ini, Scientist of the Moon diundang untuk menyamar sebagai utusan Saint dari angin gelap. Setelah semua, dia telah berperang melawan utusan Saint dari angin gelap 2 kali. Sulit. Namun, jika para biarawan dari 3 orang suci tidak memiliki penanaman di lautan awan, mereka secara alami tidak akan menyadari keaslian utusan Ming Feng. Setelah Scientist of Inviting Moon, Liu Dinggang, memancung orang suci, setelah mengetahui hal ini, 80% akan meninggalkan istana laut dan datang ke gunung untuk mencari tahu. Bagaimanapun, beku itu berada di alam lautan awan dan tidak memiliki basis budidaya, dan tidak mungkin untuk menggunakan teknik penyamaran. Sang kepala bijak tidak akan mati setelah menerima berita tentang utusan-utusan neraka. Benar saja, semuanya seperti yang dia harapkan, utusan pembunuh geng benar-benar tertipu oleh kinerja pasukan gabungan. Landen Sen juga mengambil keuntungan dari perbedaan waktu ketika utusan pembunuh geng meninggalkan istana laut. Dia naik gunung dari sisi lain kaki gunung suci dan menyelinap ke istana laut. Kamu gerombolan, berani menghitung Lao Su. Melihat bahwa utusan Ming Feng berubah menjadi seorang wanita cantik, asma dari orang bijak pemancung akan segera dimulai, dan dia mengeluarkan raungan yang keras. Tanpa diduga, suatu hari kamu akan merasa malu. Xia Linger, yang menyamar sebagai Landen Sen, tersenyum dingin dan berubah ke penampilan aslinya.
Sialan, itu benar-benar sukses. Wajah Sage Slayer Gang hitam seperti dasar pot, dan dia kemudian menyadari bahwa dia berencana untuk menyesuaikan harimau dari gunung. Kelompok gerombolan ini menghabiskan begitu banyak upaya untuk menarik diri dari Istana Laut. Tujuannya sangat jelas. Aku takut mereka ingin mengambil kesempatan untuk menyelinap ke Istana Laut dan menempati formasi budidaya. Jika itu adalah pengganggu biasa, tidak apa-apa. Setelah semua, Gang Slayer masih meninggalkan 2 budak di ruang pelatihan Istana Laut, yang cukup untuk membunuh para biksu biasa yang telah kehilangan kultivasi mereka. Tetapi melihat Xialinger menyamar ketika Landen Sen berubah kembali ke penampilan aslinya, Gang Saint Slayer pada dasarnya dapat menyimpulkan bahwa pengganggu itu adalah cucu Landen Sen. Oh sial. Sage Slayer Gang membuat kekacauan, dan jika formasi kultivasi diambil oleh Landen Sen, situasinya akan buruk. Rekan-rekan Taois yang terkasih, jangan menunggu lagi saat ini, dan menghukum orang ini bersamaku. Mata Raja Kera meledak, dan dia menggenggam naga pembantaian pisau di kedua tangan, dan menebas geng pembunuh suci dengan kepala dan wajahnya. Meskipun basis kultivasi hilang, kualitas fisik Raja Kera masih ada di sana, dan operasinya cukup sengit, dan utusan pembunuh geng terpaksa harus menggunakan pedangnya untuk menangkis. Naga Tuozi, Xialinger, mengundang Mun Sein, Raja berkepala 9, jadi raksasa, Seng Xiu dan yang lainnya mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan sengit. Para penggarap tentara bersatu bergegas maju dan menyerang utusan suci. Namun, sebagian besar pembudidaya surgawi ini yang telah kehilangan basis kultivasi mereka pada dasarnya hanya dapat menyapu formasi dari samping, tidak dapat mengerahkan kekuatan tempur apapun. Setumpuk sampah, juga ingin berurusan dengan Lao Su. Mari bermimpi tentang musim semi dan musim gugurmu. Karena kamu ingin mati, Lao Su akan membunuhmu terlebih dahulu, dan kemudian pergi untuk berurusan dengan binatang kecil Lenden Sen. Utusan yang menebas bijak itu mengamuk dengan amarah, dan mengayunkan pedang raksasa Tian Huang di tangannya dengan segenap kekuatannya, memicu semburan cahaya pedang, menyapu ke segala arah. Puf 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 puf. Banyak beku yang tidak dapat mengelak, terkena cahaya pedang terbang, terpisah dari daging dan darah, dan mati di tempat. Para biksu dari eselon pertama seperti Raja Kera, Naga Tuozi, Raja Sembilan Kepala, jadi raksasa, Seng Xiu, Del. Ditabrak oleh cahaya pedang, terluka dan jatuh ke tanah, dengan sangat tragis. Kekuatan kedua belah pihak tidak pada tingkat yang sama sekali. Namun, Gang Slaying Enabling dengan 3 Hai Huang Fangs dapat menggunakan bagian dari mana untuk dengan mudah menyalahgunakan kelompok biksu ini dalam pasukan gabungan. Mengundang Bunda Suci Bulan membuka mulutnya untuk meludahkan sedikit darah, dan sejumlah besar peluru cahaya berwarna darah menggulung lengan bajunya, menghantam tubuh Sage Slayer Gang, membuat suara bang bang bang, meraung dan retak, dan darah itu meledak ke langit. Namun, tingkat serangan ini seperti goresan ke Gang Slayer. Utusan yang membunuh bijak itu berlari keluar dari darah, mencubit leher seputih salju dari Santo Yoyue dengan satu tangan, dan berkata dengan muram, aku tidak suka menggertak yang kecil dengan yang besar, tetapi pelacurmu berani bermain denganku, jangan salahkan aku karena menghancurkan bunga. Bab 3976 Were is Lenden Sen. Jejak darah meluap dari sudut mulut Saint Inviting Moon, dan berkata dengan sarkastik, jika kamu ingin membunuh, maka bunuh, mengapa begitu banyak omong kosong? Bahkan jika dia sudah mati, dia ingin menjadi tangguh. Kalau begitu aku akan mati. Utusan pemancung bijak itu memiliki wajah yang menakutkan, tangan kanannya meningkatkan kekuatannya, dan dia akan memeras leher gadis bulan. Raja Kera Xialinger dan para biksu lainnya terkejut, mereka terlambat untuk menyelamatkan Inviting Moon Saintes. Tepat pada saat kritis ini. Berhenti. Tiba-tiba ada minuman ringan di kejauhan. Xia Saner berubah menjadi pelangi putih dan bergegas. Dia membuka mulutnya untuk meludahkan darah, dengan cepat menggambar segel di depannya, dan berteriak, putar bintang-bintang. Tiba-tiba, Fain di depan Xia Saner meledak dengan cahaya putih yang menyilaukan, dengan cepat mengembun pusaran air putih besar, dan terbang menuju Gang Slayer seperti diskus. Sage Swordsman membuat tulang belakangnya menjadi dingin, dan berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa pusaran air putih besar telah menipu dia dan memukul tubuhnya secara frontal. Ledakan. Ada suara ledakan seperti langit dan bumi retak, dan Saint Slayer Gang dipukul oleh pusaran air putih, dan seluruh orang itu langsung meledak. Cahaya putih yang menakutkan menelan dan menenggelamkan tubuhnya, meledak dengan suara letupan memekakkan telinga. Orang suci Yoyue terkejut dengan ledakan itu. Xia Saner membanting untuk mendukung orang suci Yoyue, dan bertanya dengan khawatir, Mes. Yoyue, bagaimana perasaanmu? Ahem. Cedera kecil, tidak layak disebutkan, terima kasih Nona Saner karena telah membantunya. Santo Yoyue batuk beberapa kali dan mengucapkan terima kasih berulang-ulang, dan hatinya berdetak. Kemunculan Xia Saner yang tiba-tiba juga membuat para biksu koalisi di sekitarnya bersemangat, seolah-olah mereka melihat secercah harapan. Melihat Xia Saner tiba-tiba muncul, Xia Linger terkejut, dan segera bergegas, memegang tangan Xia Saner, Saner, kau akhirnya kembali. Di mana Lenden Sen?
Tidak melihat Landen Sen muncul dengan Xia Saner, Xia Linger sangat cemas. Kakak senior memiliki urusan penting, dan harus tinggal di Istana Laut untuk sementara waktu. Saner akan menghentikan utusan pembunuh geng ini dulu, saudari, kau cepat mundur. Setelah Xia Saner berkata, dia segera mendorong Xia Linger pergi, dan kemudian mengalihkan pandangannya ke area ledakan yang mengamuk dengan cahaya putih. Bintang berputar, yang dia pukul baru saja menghancurkan tanah itu ke dalam lubang besar. Setelah ledakan itu tenang, geng pembunuh suci berlutut di dalam lubang. Pakaian di tubuhnya sudah compang camping, tapi daging bersinar dengan cahaya keemasan, sedikit pun kerugian. Wajah Xia Saner berubah sedikit jelek meskipun dia tahu bahwa Holy Slayer Gang kuat dan hampir tidak bisa terluka oleh serangan biasa, dia tidak berharap bahwa Holy Slayer Gang terkena serangan terkuatnya, dan dia tidak terluka. Rekan-rekan Taois yang terkasih, silakan mundur cepat dan biarkan saya berurusan dengan utusan 3 orang suci. Xia Saner segera berteriak pada biarawan koalisi sekitarnya, ekspresinya sangat serius. Dengan berkah dari Soul Sealing Orb, Xia Saner sudah bisa menggunakan sebagian besar mana dan hampir tidak bisa melawan Holy Slayer. Adapun berapa lama itu bisa bertahan, dia tidak tahu. Mundur. Raja Kera segera memerintahkan para pembudidaya untuk mundur, dan dia juga memahami bahwa para pembudidaya ini dalam pasukan koalisi tidak dapat menimbulkan ancaman bagi geng pembunuh suci, dan membiarkan mereka menyerang dalam pertempuran sama dengan mengirim mereka ke kematian. Hanya dalam 1 menit pertempuran dengan Gang Slayer, 70 atau 80 biksu koalisi meninggal secara tragis, dan kerugiannya sangat berat. Jika Anda terus berjuang keras, hanya akan ada lebih banyak korban, dan sekarang Anda hanya dapat menunda sebanyak mungkin dan menonton perubahannya. Pelacur kecil, di mana Landen Sen? Saint Slayer Gang menatap Xia Saner dengan marah, dan bertanya dengan kasar. Jika kamu ingin melihat seniorku, kamu telah melewati aku dulu. Xia Saner menggigit giginya, membalik tangannya untuk menawarkan pedang terbang peri kelas roh yang melelehkan roh putih, dan pedang terbang itu segera berubah menjadi cahaya pedang putih besar, berlama-lama di sekitarnya seperti badai putih. Pelacur kecil, karena kamu mencari kematian, aku akan memenuhi kamu. The Gang Slayer sangat marah, dan akan menggunakan kekuatan magisnya untuk menyerang. Pada saat ini, ledakan. Suara guntur tiba-tiba terdengar di langit Pulau Suci, memekakkan telinga dan bergetar. Pada saat ini, langit lautan awan tampak retak, guru emas yang tak berujung mengamuk dan berguling di langit, lengkungan putih yang menggulung seperti gelombang besar, dan perasaan penindasan yang sangat besar membuat orang-orang menyeramkan. Perubahan tiba-tiba membuat semua beku secara tidak sadar mengangkat kepala mereka dan memandang ke langit, ekspresi mereka ngeri. Apa yang terjadi? Melihat guntur dan kilat menyambar Pulau Suci, itu seperti perampokan yang datang ke dunia, dan utusan bijak yang dibunuh terkejut, dan ada firasat yang sangat buruk. Ledakan. Dalam sekejap, seberkas cahaya keemasan besar tiba-tiba naik dari puncak gunung suci yang menjulang tinggi, menembus langit, mengaduk langit dan bumi, dengan momentum yang mencengangkan. Itu saudara laki-laki. Melihat sinar keemasan cahaya naik dari puncak gunung suci, Xia Saner terkejut dan senang, matanya cerah dan berwarna-warni. Dengan tanda seperti itu, ada kemungkinan besar bahwa Landen Sen akan segera dipromosikan menjadi Luo Tianxiang. Tidak, anak itu benar-benar menyerang Luo Tian. The Gang Slayer akhirnya bereaksi dan tiba-tiba mengubah warnanya. Tanpa diduga, ini adalah tujuan sejati Landen Sen. Memang mungkin bagi formasi budidaya klan laut untuk menembus kemacetan dan mempromosikan Luo Tian. Anak ini Landen Sen sangat sulit ketika dia berada di puncak immortal surgawi. Begitu dia dipromosikan menjadi Luo surgawi abadi, konsekuensinya akan menjadi bencana. Bagaimanapun, putra ini tidak dapat diizinkan untuk berhasil. Sage Slayer Gang tidak punya niat untuk bertarung, dan seluruh orang bergegas keluar seperti panah emas, mencoba untuk bergegas kembali ke Istana Laut sesegera mungkin untuk mencegah Landen Sen menerobos. Saya katakan sebelumnya, jika Anda ingin pergi, Anda hanya melewati tingkat Xia Saner saya. Xia Saner mengertakkan gigi dan berhenti di depan Sage Slayer Gang, terjepit dengan 2 jari, pedang terbang di depannya berubah menjadi hujan deras pedang dan lampu, dan terbang menuju Sage Slayer Gang. Promosi Landen Sen ke Luo Tian sudah dekat. Pada saat yang kritis, Xia Saner ingin menunda Landen Sen sebanyak mungkin untuk meningkatkan kemungkinan keberhasilan Landen Sen dalam promosi. Brengsek, aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu sekarang. Utusan yang membunuh bijak itu mengamuk dengan amarah, menghunus pedang raksasa Tian Huang di belakangnya, dan menebasnya. Pedang raksasa Tian Huang melepaskan cahaya keemasan bergelombang, seperti lapisan gelombang lautan, menghantam cahaya pedang yang dilepaskan oleh Xia Saner dengan kecepatan kilat. Bum-bum. Ledakan itu terdengar seperti baut dari langit biru. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu jelas, energi cahaya emas yang ditebas oleh pedang raksasa Tian Huang dengan cepat menekan kekuatan gaib Xia Saner, dan langsung menuju padanya. Kakak, berhati-hatilah.
Xia Linger buru-buru datang untuk membantu, mendorong dengan kedua telapak tangan, mencoba untuk memukul seberkas cahaya putih, mencoba menahan cahaya keemasan yang masuk. Mengundang gadis suci bulan untuk menyemburkan semburan darah lain, melambaikan suar cahaya berwarna darah, dan memberinya bantuan penuh. Para biksu seperti King Ape, Nine-Headed King, Jade Raksasa, Seng Xiu, Del juga menampilkan kekuatan magis mereka, atau melemparkan senjata sihir, atau membuka perisai besar, singkatnya, sebanyak mungkin untuk menahan energi cahaya emas ini untuk Xia Saner. Serangkaian ledakan memekakkan telinga. Sangat disayangkan bahwa bahkan jika semua biksu bekerja bersama, mereka akhirnya akan kalah dari utusan Sein pembunuh geng. Sage Slayer Gang berteriak keras, memegang pedang raksasa Tian Huang di kedua tangan, dan tebasan angin puyuh datang. Dalam sekejap, semua biksu termasuk Xia Saner tertiup ke udara oleh cahaya keemasan yang dihancurkan oleh pedang Tian Huang. Bab 3977 Don't Want to Stop Me. Seekor semut berani menghentikanku. Semua mati untukku. Utusan Gang Sein Slaying Sein sangat marah, dan akan membunuh biksu koalisi yang terluka. Saat ini. Ledakan. Puncak gunung suci beregenerasi dan berubah, dan seberkas cahaya keemasan yang muncul dari istana laut tampaknya menembus langit, mengeluarkan ledakan yang menakutkan. Surga, hancurkan lubang darah merah besar. Dalam sekejap, langit bergetar dan bumi terbelah. Langit pulau suci itu seolah-olah terkoyak oleh kekuatan yang tak terlukiskan, dan mulai retak menjadi retakan hitam yang menakutkan, dan bumi juga mulai mengaum dan bergetar, pecah menjadi retakan yang menakutkan. Ledakan. Petir berwarna darah yang tak berujung memancar dari lubang besar, seperti gelombang besar bergulir, langsung menyebar ke seluruh pulau suci. Seolah-olah gempa bumi besar telah terjadi di semua bagian lautan awan, guruh darah mengamuk di langit, retakan dibuka di bumi, dan tsunami menyapu seluruh, dan gelombang besar mengamuk ke langit. Hanya dalam beberapa napas, ruang pulau suci mulai terdistorsi, dan badai ruang angkasa yang menakutkan tiba-tiba meledak di langit darah dan guntur. Ruang angkasa runtuh. Tanah bergetar keras seperti gelombang, dan area tanah yang luas runtuh. Sulit bagi utusan pembunuh geng untuk menstabilkan sosoknya, menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Perubahan tiba-tiba dan turbulensi ruang ini adalah tanda keruntuhan ruang. Bagaimana ruang runtuh tiba-tiba muncul di dunia laut awan? Mungkinkah ini terkait dengan serangan Landen Sen pada Luo Tian? Tepat ketika Gang Slaying utusan berpikir begitu. Mengaum. Ape King yang ternoda darah tiba-tiba berdiri, memandang ke langit dan menjerit, dan tiba-tiba memperlihatkan suasananya yang bergejolak. Nyala api perak besar menjalar ke seluruh tubuhnya, dan tubuhnya melebar hingga beberapa ribu kaki. Raja Kera minum dengan liar, dan pedang pembantai naga di tangannya juga melonjak hingga 1000 kaki. Mati. Raja Kera menggenggam pisau naga pembantaian gunung di kedua tangan, dan bilahnya meledak dengan guntur keemasan yang pekat, dan menebas ke arah Gang Slayer dengan kekuatan menghancurkan langit dan bumi, kekuatannya sangat kuat. Melihat Raja Kera menebas, Sage Slayer Gang ketakutan dan geram, tetapi dia tidak berani untuk menahannya. Dia mengayunkan pedang raksasa Tian Huang di tangannya dengan semua kekuatannya dan menebas Dragon Slayer yang menyerang. Dentang. Suara ledakan yang keras seperti menusuk batu yang retak keemasan, dan bentangan besar cahaya keemasan dan guntur yang terjalin dan saling bentrok. Raja Kera terguncang kembali oleh kehidupan, dan dengan bonus fisik yang dibawa oleh roh pertempuran yang bergolak, kali ini ia akhirnya mendukung serangan Gang Slayer. Sial, sungguh jahat. Wajah Sage Slayer gelap seperti bagian bawah pot, bertanya-tanya mengapa Raja Kera tiba-tiba dapat menggunakan kekuatan gaibnya, dan kemudian tiba-tiba menyadari bahwa cahaya yang dilepaskan oleh 3 taring Hai Huang di lehernya mulai redup. Ternyata kekuatan hukum antarmuka runtuh dan menghilang saat ruang lautan awan runtuh. Karena runtuhnya kekuatan hukum antarmuka, kekuatan spiritual kacau biksu yang semula disegel telah mengalir lagi. Karena hal ini, Raja Kera tiba-tiba dapat menunjukkan atmosfernya yang bergejolak dan melancarkan serangan. Pada saat yang sama, para biksu dari pasukan koalisi yang jatuh ke tanah juga menemukan bahwa kekuatan spiritual mereka yang kacau balau, dan semangat mereka segera terangkat. Teman kera Daois, orang tuaku akan membantumu. Long Tuo Zimu menjernihkan kepalanya, dengan cepat mengambil pil penyembuhan, dan segera menampilkan kekuatan gaib fisiknya, berubah menjadi raksasa bungkuk, membawa gunung batu raksasa di bahunya, dan menabrak Gang Slayer. Tubuh emas Dharma. Tubuh asli raksa. Seng Xiu dan Jade Raksa juga menampilkan kekuatan gaib fisik mereka untuk pertama kalinya, menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Xia Linger, Xia Saner, Raja berkepala 9, mengundang Mun Sein, leluhur tua Jue Chen, dan pembudidaya koalisi lainnya melawan rasa sakit, menunjukkan kekuatan magis mereka, dan dengan marah menyerang utusan suci. Utusan Gang Slaying sangat tertekan, dan dia tidak pernah menyangka bahwa antarmuka lautan awan akan tiba-tiba runtuh. Jika dia tahu banyak perubahan, dia seharusnya tidak membuang waktu dengan bermain trik. Sekarang kelompok gerombolan ini telah memulihkan basis kultivasi mereka, dan jika mereka ingin membunuh mereka semua, itu pasti akan memakan waktu.
Sage Slayer Gang mengayunkan pedang raksasa Tianhuang dengan semua kekuatannya, memicu bentangan cahaya pedang emas yang besar, dan menangkis serangan semua orang. Setelah hanya beberapa napas, Saint Slaying membuat Hai Huangya di lehernya benar-benar kusam dan sama sekali tidak berguna. Tentu saja, basis kultivasi Slayer Gang juga kembali normal. Sekarang dia bergegas ke Istana Laut lagi tidak memiliki arti, awan dan dunia laut runtuh, kekuatan hukum antarmuka runtuh, Hai Huangya kehilangan penggunaannya, dan arai budidaya besar klan laut itu pasti gagal beroperasi. Setelah memikirkannya, Gang Slayer merasa lega, untungnya, realem Yunhai tiba-tiba runtuh, atau bocah Lenden Sen mungkin benar-benar dapat menggunakan ini untuk menyerang Luo Tianxiang. Sekarang bahkan aturan antarmuka telah runtuh, bocah Lenden Sen pasti gagal menyerang Luo Tianxiang, dan Gang Slayer membuat suasana hatinya tiba-tiba meringankan. Situasi saat ini sama seperti keinginan Gang membunuh utusan suci, dia dapat sepenuhnya menghapus rakyat jelata wilayah abadi Tianmu, dan kemudian menangkap Lenden Sen hidup-hidup. Xuan Xiansu, Ekaristi Jin Gang. Utusan yang membunuh bijak itu bergetar dengan tangisan, dan cahaya keemasan meledak dari sungai ke laut menyembur keluar dari tubuhnya, dan sosoknya tiba-tiba membengkak hingga ketinggian 10.000 meter. Utusan pembunuh geng yang menampilkan tubuh suci geng emas bahkan lebih tidak efektif, dan Raja Kera dan Naga Tuozi, keduanya milik Luo Tianxiang, dapat berperang melawan mereka. Sekarang biksu pada dasarnya bukan pasukan bersatu, sehingga mereka harus menyingkir dari samping. Istana Laut. Di ruang pelatihan, Lenden Sen telah mencapai langkah terakhir untuk menembus Luo Tianxiang. 4 bunga emas di tengah alis berputar dengan kecepatan tinggi, dan keinginannya menyatu dengan rohnya. Selama integrasi berhasil, Lenden Sen dapat dianggap benar-benar mempraktikkan 4 gajah Dewa Yin, dan dipromosikan menjadi Luo Tianxiang. Namun, pada langkah terakhir ini, perubahan mendadak terjadi. Sinar emas yang diangkat oleh ruang pelatihan Istana Laut benar-benar menembus langit, menyebabkan ruang lautan awan runtuh, dan kekuatan hukum asli mulai runtuh. Saya melihat cahaya pada permukaan 108 taring Poseidon yang bertatahkan dalam susunan kultivasi dengan cepat redup, dan kekuatan asli yang dilepaskan dalam susunan kultivasi menurun dengan cepat, hampir kehilangan keefektifannya. Ups. Merasa bahwa kekuatan asal-usul dalam formasi kultivasi dengan cepat menghilang, wajah Lenden Sen berubah secara drastis, dan dia tidak pernah menyangka bahwa dia baru saja menyerang Luo Tianxiang, dan secara tak terduga menghancurkan kekuatan hukum penghubung lautan awan secara tidak sengaja. Ini bukan intinya dia telah mencapai langkah terakhir menyerang Luo Tianxiang. Pada titik waktu kritis seperti itu, tiba-tiba perubahan seperti itu terjadi, yang membuat Lenden Sen tidak nyaman. Setelah ruang lautan awan runtuh, potongan keempat bunga emas yang terkondensasi di antara alis Lenden Sen menjadi gelisah, dan kekuatan wasiat yang baru saja memasuki alis tampaknya membebaskan diri. Lenden Sen mencoba yang terbaik untuk mengendalikan 3 energi esens, Ki dan Tuhan untuk menahan kehendaknya, membuatnya mustahil untuk melarikan diri. Dia telah memadatkan kekuatan kehendak, dan tidak masuk akal untuk menderita penindasan kekuatan hukum eksternal. Pencuri Tuhan, tidak ingin menghentikanku. Mata Lenden Sen akan terbelah, dan dia mengaum dengan keras, dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan fusi dari 3 energi rohnya dan kekuatan kemauan.